Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya teman-teman? Apakah kalian sehat-sehat aja? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya, perwakilan dari kelompok 1, akan membahas tentang pembuatan larutan standar titrasi asidimetri. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Adiba Safi Sahara. Yang kedua, ada Diva Safina Zatutandi. Yang ketiga, ada Muhammad Rifki Aliuddin. Yang keempat, ada Ola Nafitasani. Dan yang kelima, ada Evi Indriastuti. Yang keenam, ada Iwa Piur Alifa. Dan yang terakhir, ada Cynthia Cahyaningrum. Tujuan dari praktikum pembuatan larutan standar titrasi asidimetri adalah 1. Mahasiswa dapat membuat larutan indikator sesuai dengan standar keselamatan kerja. Yang kedua, mahasiswa dapat mengenali MSDS, bahan kimia, dan dapat melaksanakan analisis manajemen resiko. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuat larutan standar HCl. Yang keempat, mahasiswa dapat melaksanakan standarisasi larutan standar HCl. Saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan larutan standar titrasi asidimetri. Yang pertama yaitu alat. Alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu pipet ukur 1 ml, gelas ukur 25 ml, pipet tetes, gelas arloji, gelas piala 100 ml, labu ukur 100 ml, buret 50 ml, Erlenmeyer 100 ml, corong, statif dan klem, spatula, neraca analitik, botol cuci, oven, desikator, cawan porselin, dan botol reagen. Selanjutnya yaitu bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu asam klorida pekat 37% dengan massa jenis 1,187 kg per liter, kristal Na2CO3 anhidrat, Aquades, indikator metil jingga, dan kertas saring. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja pembuatan larutan standar asam klorida 0,1 normal. Yang pertama yaitu asam klorida pekat sebanyak 0,83 ml dipipet dengan teliti menggunakan pipet ukur 1 ml. Peralatan perlindungan diri digunakan dan dilakukan di lemari asam. Asam klorida pekat dialirkan perlahan-lahan ke dalam labu ukur 100 ml melalui dinding leher labu takar. Air suling ditambahkan sampai volumenya sepertiga dari volume labu takar. Kemudian digojok sampai homogen. Air suling ditambahkan lagi hingga volumenya mendekati tanda batas. Kemudian, penambahan air suling dilanjutkan dengan pipet pasteur secara hati-hati sampai tanda batas meniskus. Labu ukur diseka dengan cara dinding labu ukur diserap dengan menggunakan kertas saring. Labu takar ditutup dengan hati-hati dan larutan digojok dengan hati-hati. Larutan disimpan dalam botol gelap yang bersih dan kering. Botol dibilas dengan sedikit larutan dan semua larutan dipindahkan ke dalam botol kemudian diberi label bahan kimia. Prosedur yang kedua yaitu standarisasi larutan standar asam klorida 0,1 normal. Yang pertama yaitu natrium karbonat anhidrat sebanyak 1 gram dikeringkan selama setengah jam pada temperatur 100 derajat Celcius, kemudian didinginkan dalam desikator. Natrium karbonat anhidrat ditimbang dengan teliti sebanyak 106 mg, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, gelas arloji dibilas dengan 25 ml Aquades. Kemudian, indikator metil jingga sebanyak 2 tetes ditambahkan dan dititrasi dengan larutan asam klorida. Perubahan warna yang terjadi diamati dan volume asam klorida dicatat. Titrasi diulangi sebanyak 3 kali, kemudian konsentrasi larutan asam klorida ditentukan dengan tepat. Selanjutnya, pada bagian data pengamatan akan dijelaskan oleh teman saya, Ola Nafitasani. Data pengamatan. Yang pertama, pembuatan larutan HCl 0,1N. 1. Volume HCl pekat menghasilkan 0,83 mili. Yang kedua, volume larutan HCl menghasilkan 100 mili.
Yang ketiga, konsentrasi larutan HCl menghasilkan 0,1 N. Yang kedua, standarisasi larutan HCl 0,1 N. 1. Massa Na2CO3 gram menghasilkan 0,1065 gram. Volume larutan Na2CO3 mili menghasilkan 25 mili. Volume tetrasi mili menghasilkan 19,5 mili. Perubahan warna yang terjadi adalah dari tidak berwarna menjadi orange transparan. 2. Massa Na2CO3 menghasilkan 0,1061 gram. Volume larutan Na2CO3 mili menghasilkan 25 mili. Volume titrasi mili menghasilkan 19,2 mili. Perubahan warna yang terjadi adalah dari tidak berwarna menjadi orange transparan. 3. Massa Na2CO3 menghasilkan 0,1062 gram. Volume larutan Na2CO3 mili menghasilkan 25 mili. Volume titrasi mili menghasilkan 19,4 mili. Perubahan warna yang terjadi adalah dari tidak berwarna menjadi orange transparan. Rata-rata massa Na2CO3 gram menghasilkan 0,1063 gram. Rata-rata volume larutan Na2CO3 mili menghasilkan 25 mili. Rata-rata volume titrasi mili menghasilkan 19,36 mili. Rata-rata perubahan warna yang terjadi adalah dari tidak berwarna menjadi orange transparan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa data pembuatan larutan HCl 0,1 N. Yang pertama, menentukan banyaknya massa HCl pekat jika diketahui volumenya sebesar 1 liter dan rho sebesar 1,187 kg per liter, dan ditanyakan massa HCl pekat, kita dapat mencari dari rumus M sama dengan rho dikali V, di mana nilai rho sebesar 1,187 kg per liter dikali dengan volume sebesar 1 liter, maka didapatkan nilai massa HCl pekat sebesar 1,187 kg. Yang kedua, menentukan massa HCl jika diketahui kadarnya sebesar 37% dan massa HCl pekat sebesar 1,187 kg, dan ditanyakan massa HCl, maka kita dapat mencari dari rumus MHCl sama dengan M dikali 37/100 dikali 1000 gram per kilogram, di mana nilai M sebesar 1,187 kg dikali 37/100 dikali 1000 gram per kilogram, maka nilai massa HCl sebesar 439,19 gram. Ketiga, penentuan nilai mol dan gram ekuivalen HCl atau grade HCl. Jika diketahui massa HCl sebesar 439,19 gram dan MR sebesar 36,5 gram per mol, dan ditanyakan mol HCl dan grade HCl, maka kita dapat mencari dari rumus. Yang pertama, mencari mol HCl, kita menggunakan rumus MHCl per MR, di mana nilai MHCl sebesar 439,19 gram dan nilai MR sebesar 36,5 gram per mol, maka diperoleh nilai mol HCl sebesar 12,03 mol. Yang kedua, penentuan grade HCl, kita menggunakan rumus mol HCl dikali dengan 1 gram per mol, di mana nilai mol HCl sebesar 12,03 mol dikali dengan 1 gram per mol, maka diperoleh nilai grade HCl sebesar 12,03 gram. Yang keempat, penentuan normalitas HCl pekat. Jika diketahui grade HCl sebesar 12,03 gram dan volume sebesar 1 liter dan ditanyakan NHCl, maka kita dapat mencari dari rumus NHCl sama dengan grade HCl per V. Maka dari rumus tersebut kita bisa memasukkan nilai sebesar 12,03 gram per 1 liter. Maka diperoleh nilai normalitas HCl sebesar 12,03 gram per liter atau setara dengan 12,03 M. Yang kelima, penentuan volume HCl pekat yang harus diambil untuk 100 ml larutan HCl 0,1 N. Jika diketahui M1 sebesar 12,03 N dan V1 sebesar 100 ml serta M2 sebesar 0,1 N dan ditanyakan volume HCl pekat atau V1, maka kita dapat mencari dari rumus V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. Dari rumus tersebut kita bisa memasukkan nilai V1 dikali dengan 12,03 N sama dengan 100 ml dikali 0,1 N. Maka V1 sama dengan 100 ml dikali 0,1 N per 12,03 N. Maka diperoleh nilai V1 sebesar 0,83 ml. Kemudian, standarisasi larutan HCl 0,1 N. Yang pertama, samaan reaksi antara Na2CO3 dengan HCl. Na2CO3 bereaksi dengan HCl menghasilkan reaksi NaCl plus H2O plus CO2. Kemudian, kita setarakan antara kiri tanda panah dengan kanan tanda panah, maka menjadi Na2
Na2CO3 plus 2HCl menghasilkan reaksi 2NaCl plus H2O plus CO2. Kemudian yang kedua, penentuan kesetaraan ekuivalen pada titik kesetaraan grek NaCl setara dengan grek HCl. Maka grek Na2CO3 setara dengan grek HCl. Yang ketiga adalah menentukan mol Na2CO3 dari massa yang digunakan untuk titrasi. Diketahui massa Na2CO3 sama dengan 0,1063 gram. Massa molekul relatifnya sama dengan 106 gram per mol. Jika yang ditanyakan adalah mol Na2CO3, untuk mencarinya menggunakan rumus massa Na2CO3 per massa molekul relatifnya. Sudah diketahui massa Na2CO3 sama dengan 0,1063 gram per massa molekul relatifnya sama dengan 106 gram per mol. Maka hasil dari mol Na2CO3 sama dengan 0,001 mol. Selanjutnya yang keempat, menentukan valensi Na2CO3 dan menghitung grek Na2CO3. Diketahui mol Na2CO3 sama dengan 0,001 mol. Yang ditanyakan adalah berapa grek Na2CO3-nya. Untuk mencari hasil dari grek Na2CO3 adalah dengan rumus mol Na2CO3 dikalikan dengan 2 grek per mol, maka dihasilkan 0,002 grek. Yang terakhir adalah grek HCl yang setara dengan grek Na2CO3 dan menentukan normalitas HCl-nya. Jika diketahui M grek HCl sama dengan 0,002 grek dikalikan dengan 1000 sama dengan 2 M grek, dan diketahui volume titrasi sama dengan 19,36 ml. Jika yang ditanyakan adalah normalitas HCl-nya sama dengan M grek HCl per volume titrasi. M grek HCl diketahui 2 grek per volume titrasi sama dengan 19,36 ml. Maka normalitas HCl yang dihasilkan adalah 0,1033 N. Pembahasan pada praktikum ini yaitu titrasi asidi adalah salah satu metode analisis volumetri yang didasarkan pada reaksi netralisasi ion hidronium yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa untuk menghasilkan air yang bersifat netral. Contoh reaksinya yaitu H3O plus OH- menjadi 2H2O. Asidimetri digunakan untuk menentukan banyaknya analit basa dengan larutan standar asam. Larutan standar asam merupakan larutan yang telah diketahui konsentrasinya dengan tepat. Ada 2 jenis larutan standar, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil praktikum teknik laboratorium dengan judul pembuatan larutan standar titrasi asidimetri dapat disimpulkan bahwa yang pertama, praktikan mampu membuat larutan indikator sesuai dengan standar keselamatan kerja dan salah satu penerapannya yaitu saat memipet cairan asam pekat yang dilakukan di dalam lemari asam. Yang kedua, praktikan mampu mengenal MSDS bahan kimia dengan mengetahui sifat zat yang digunakan dalam pembuatan larutan standar sehingga mampu melaksanakan analisis manajemen risikonya. Yang ketiga, praktikan mampu membuat larutan standar HCl untuk membuat larutan standar 100 ml HCl 0,1 N, maka volume HCl pekat yang harus diambil adalah sebanyak 0,83 ml. Yang terakhir adalah praktikan mampu melaksanakan standarisasi larutan standar HCl. Konsentrasi HCl hasil standarisasi adalah 0,1033 N. Baik, terima kasih kepada Saudari Diva Safina Zatutandi yang telah membacakan kesimpulan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan tentang pembuatan larutan standar titrasi asidimetri telah selesai. Saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.